Dan kemampuan komunikasi lagi-lagi itu sangat diperlukan dalam presentasi. Tetapi sebelumnya, yang tadi saya bilang, Iya. dekat dulu Kang. Iya. Kalau udah dekat satu frekuensi, trust dulu apapun yang kita sampaikan. Jadi kita mau ngomongnya gini. Dia, oh tapi kan kalau gini, oh, ya kita dengerin aja, oke, gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang saya pengen pintar komunikasi, terus nanti ke klien ngomongnya berbusa-busa panjang, klien tuh diem aja. Ini ngomong apaan sih? Akhirnya gitu. Akhirnya saya bertemu dengan seorang teman. Kang, bisa nge-MC nggak? Di acara masih apa? MC aja nih. Masih nge-MC waktu itu. Di acara apa? Saya masih ingat tuh acara PKS. Keharmonisan keluarga bersama anggota DPR bla 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 gitu. Oke. Nah, datanglah saya di acara itu. Nah, waktu acara itu tuh ceritanya nih nge-MC aja kan? nge-MC aja. Yang namanya, mohon maaf ya, Ustadz itu kadang-kadang garing juga kalau ngisi. Jadi ya ini kebayang itu adalah gitu ya. Betul. Tapi Ustadz itu sama istrinya keren, tapi Ustadznya gitu, waduh, gitu. Nah, MC itu nggak boleh berhenti di situ. Iya, host lah ya. Udah host nih harus. Oke, take over, jepret, take over. Saya bikin acara asik banget. Improvisasinya dan improvisasinya yang justru bukan pengisi acara yang bisa bikin nangis, tapi saya yang bisa bikin nangis. Oh bagus. Oke, saatnya ujian cinta barengan, wah suami istri, sampai akhirnya mereka ada muhasabah segala macam. Dapat. Pulang-pulang, Kang Nugi, mau nggak jadi pembimbing umroh? Oh ini ya. Saya masuk ke dunia bisnis umroh itu dari nge-MC, dari komunikasi. Masya Allah. Gitu. Jadi semuanya itu berasal dari komunikasi kan. Jadi bisnis saya semuanya komunikasi dari gitu ya PH. Nah umroh itu sama gitu. Kang mau nggak? Tapi kan saya belum pernah jadi pembimbing. Kang Nugi mah percaya. Tadi juga Kang bisa ngidupin acara. Nah gitu. Iya betul. Saya diminta sama Bu Kokom dan Pak Wildan. Betul. Jadi itu saya pembimbing yang belum pernah membimbing tapi udah pernah umroh. Iya. Kan itu different banget kan ngebimbing sama. Makanya. Akhirnya saya inget tuh di brief sama Ustadz Taufik Ismail. Di brief sama Ustadz Ahmad Humaydi sama Ustadz Darlis. Waduh. Kalau mau Ustadz Darlis tuh ditakut-takutin. Hayo logi nanti gini logi. Berriwayat Ustadz Darlis mah. Maklum dia mantan murabi saya gitu. Iya. Oh gini logi nanti. Asa-asa ya. Iya nyingsionan juga saya gitu ya. Tapi saya bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena panggilan Allah ini bukan panggilan manusia. Bismillah. Pertama kali 2013 saya ngebimbing umroh kan. Belum masuk ke dunia bisnisnya ya. Iya, betul. Karena masih jadi pembimbing gitu judulnya. Ngebimbing pertama kali orang udah smooth banget. Oke. Pas hari terakhir ada seorang jamaah yang nanya, Kang Nugi tuh nih enak ya jadi pembimbing, udah berapa kali sih kesini ngebimbing? Kesannya itu loh ya. Ini kayaknya tuh udah tahu semuanya, udah pokoknya enak aja gitu. Iya betul. Alright gitu ya. Kita kebanyakan rundown doang kan. Dengan brief gitu ya. Iya betul. Terus saya bilang, itu kan hari terakhir, jadi saya save kalau mau ngomong itu. Tahu nggak teh? Ini tuh pertama kali saya bimbing. Pasti. Gitu. Wah, yang benar gitu. Kok kayak yang udah sering gitu. Saya udah pernah umroh, tapi ini pertama bimbing gitu. Kayak yang udah sering segala macam. Alhamdulillah. Satu Kang itu berarti kemampuan komunikasi itu bisa meyakinkan orang lain dan bisa menutupi kekurangan kita dan bisa menghadirkan kelebihan kita. Kalau komunikasi yang dari Kang Nugi juga kan istilahnya kayak pemaknaan. Kemudian tapi belum dalam seperti sekarang kan. Dulu masih kene masa sih enggak lah. Ya udah sih. Maksudnya kan maksudnya ada teorinya untuk pemaknaan itu gitu kan semuanya keluar belum sedalam sekarang karena kan dulu belum. Misalnya gini, mau masuk ke Mekah itu harus gini. Ya udah nanti saya mengkondisikan itu udah masuk atau belum kan belum tahu tuh. Lupa saya gitu. Oke, kalau di situnya kalau ya. Sekarang udah. Oke, ini sedikit lagi. Oke, gitu. Masuk jebret. Gitu ya. Gimana caranya picknya naikin segala macam udah. Itu dia. Itu udah. Komunikasi itu di situ. Enak banget gitu ya. Memainkan rasa feel. Jadi itu satu gitu. Nah, itu 2012, 2013. Betul. Nah, 2013 akhir, 2014 awal, pada 2013 akhir tuh sampai gini, Kang. Ada pemegang saham kita yang keluar. Oke. Gitu, yang off. Kang, masuk ya? Sebelumnya. Sorry. Sebelumnya gini. Kang,
Sebelum ada yang keluar. Sebelum ada yang keluar, Kang, Akang coaching dong. Coaching bisnis dong. Nah, karena memang sebelumnya saya kan belajar coaching. Berarti kan ini udah di IIBF. Karena di IIBF saya juga belajar jadi coach bisnis juga betul. Di IBF. Jadi waktu itu saya belajar coach di IBF, terus kayaknya udah ketokohan sebagai bisnis coach udah muncul ya di Bandung. Di beberapa orang aja, karena kan saya nggak pernah mendeklarkan diri untuk jadi coach sebenarnya, Kang. Oke. Kecuali kalau di lingkungan IBF ya orang tahu bahwa saya adalah bagian dari coach pertamanya mereka. Jadi coach angkatan pertama. Untuk Jawa Barat atau nasional? Nasional, ada 9 orang. Oke. 2 dari Jawa Barat, saya salah satunya. Terus akhirnya, Kang, Akang kan coach juga, coach kita dong. Ya udah. Nge-coach lah mereka tuh setiap hari, setiap minggu tuh ada, setiap minggu ada. Tumbuh kepercayaan, kan. Sama sekali belum masuk manajemen. Belum. Kemarin itu hanya sebagai pembimbing katakanlah. Tumbuh kepercayaan. Oh, ternyata bisa ya nge-coach gitu. Tumbuh kepercayaan. Ini orang tahu bisnis nih. Akhirnya, Kang, enggak gitu. Masuk ke jajaran pemegang saham. Kan saya nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya mah Kang Nugi mah udah tahu gini. Dikasih saham nih. Aduh. Bismillah, ya udah Bismillah gitu. Akhirnya masuklah ke jajaran pemilik saham dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Masya Allah. Gitu. Dan dari situ ya ada kepemilikan, berarti ada ownership. Jadi memang betul-betul intens gitu. Akhirnya ya. Berangkat juga lebih banyak, lebih sering. Jadi objek atau mainan, dalam tanda kutip mainan bisnisnya udah bener-bener jelas, apalagi nih di umroh. Betul. Apakah yang paling besar apakah itu umroh yang sekarang yang menjadi core bisnisnya Kang Nugi nih? Sekarang core bisnis saya adalah tidak ada core. Iya. Kalau bisnisnya adalah yang menghasilkan aja lah, Kang, sekarang. Ini kan sekarang enggak. Soalnya kan hubungannya sama pandemi. Enggak, saya ketemu orang di IBF 2012 yang saya produseri acaranya selama 1 tahun di radio itu. Kata-kata yang muncul dari pertanyaan pertama di episode pertama itu adalah bisnis itu apa? Dia bilang margin. Apakah betul IBF mengatakan itu? Yang penting itu kata siapa? Iya. Waduh. Ada. Jadi tapi maksud saya apresiasi positif. Maksudnya tadi menyambut bahwa core bisnisnya apa? Enggak, yang penting itu di situ ada keuntungan. Bahwa bisnis itu yang penting menghasilkan keuntungan gitu. Bisa jadi. Betul. Nah itu maksud saya bilang ini ntar nih kayak gimana? Karena gini Kang, katanya ada yang capek-capek bisnis, ada yang kemudian besar, yang larinya itu nanti ke besar, menjulang tapi kemudian tumbang. Sebenarnya menjulangnya itu membahayakan. Sebenarnya dia nggak punya cash gitu, nggak punya apa, sebenarnya nggak untung dia tuh, rugi. Misalnya ya dari hutang dan sebagainya. Saya dapat kata-kata sesimpel itu. Makanya pertanyaan pertama dijawab seperti itu kan saya nyut-nyutan. Penyiar yang nggak tahu apa-apa ya kan. Wah ini materialistis banget sih bilang gitu. Tapi sekarang udah mulai paham. Oh iya ya ternyata gitu. Pada waktu langsung paham dong, kan saya nggak bodoh-bodoh amat juga kan. Iya. Ya sekarang jadi GM. Astagfirullahaladzim. Nanti itu ya. Gitu Kang. Jadi memang saya sedikit testimoni juga kaitan dengan saya bergaul juga dengan teman-teman yang dulu di BF ya. Ada Kang Ferry ya, Kang Ihsan dulu ya. Masya Allah, saya sampai nginep-nginep gitu nyari. Yang belum saya inepin itu cuma Kang Nugi sebenarnya. Oh gitu ya. Kenapa ya? Waktu itu karena kayak gitu kurang chemistry. Mudah-mudahan setelah ini kita banyak chemistry-nya ya gitu. Dulu saya nginep-nginep di Kang Ihsan gitu ya, nyari-nyari informasi, ilmu sih sebenarnya, berguru ya kemana-mana. Karena saya juga akhirnya ya terpengaruhi lah gitu, lagi siaran gitu kan. Kalau betul ya, kita siaran cuma praktek komunikasi saja, menggali banget. Karena menggali malah dapat sesuatu kan. Sesuatu. Bener ya, berarti Kang Nugi tuh mendapatkan sesuatu dari dari menggali itu komunikasi. Iya banyak banget, makanya 9 tahun ya di dunia radio 9 tahun. Itu kayak membuncah banget ya. Banyak yang masuk dan akhirnya kan jadi sesuatu gitu. Wah, pasti ada kesimpulan gitu di sini ya. Walaupun pas praktek gini amat ya. Beda juga ya, gini amat ya. Tapi karena kita punya add value komunikasi, itu yang jadi luar biasa. Kita selalu akan bisa ya. Luar biasa Kang. Saya aktif di IBF misalnya, ada ketemu pengusaha. Kang Nugi mau belajar apa? Ayo. Ketemu saya ngobrol gitu. Kebayang. Kang, wah ayo Kang gitu. Jadi betul-betul komunikasi. Mereka melihat orang yang pintar berkomunikasi itu langsung terasnya itu cepat gitu. Iya, sepakat. Terasnya cepat. Gerak gitu, dan akhirnya mereka menawarkan apapun gitu. Sampai ada beberapa sahabat yang ya sudah meninggal gitu ya. Padahal sebelumnya Kang, ayo Kang,
ketemu gitu. Saya antar ajarin Kang Nugi nih kalau kayak gini. Sekarang juga ada yang nawarin belajar properti. Oh ya, siapa? Punya properti banyak di sini, di belakang sini. Asik nih. Terus juga punya hotel di Bandung. Asik. Ikutan dong. Dia sampai bilang gini, Kang, pokoknya Kang gitu perlu belajar kamu. Oh, ini properti nih Kang, gini. Siap Om. Sampai sekarang belum dijabanin. Ayo dong. Padahal tinggal diklik kan. Tapi karena kemampuan komunikasi, di situ peluang. Masya Allah. Bahkan ketika saya sudah aktif di dunia bisnis, umroh dan lain sebagainya, itu ada orang yang telepon. Gi, kamu teh umroh oge nya sana gitu. Iya, saya bilang gitu. Taunya di MC. Emang kenapa Pak? Gitu. Jadi gini, saya ini mau bikin anak perusahaan saya itu dunia umroh. Kamu mau nggak jadi direkturnya? Padahal kan kita nggak kenalnya baru beberapa. Iya, nggak intens gitu ya. Tapi ternyata percaya. Ternyata memang komunikasi itu betul-betul sangat berpengaruh kepada trust seseorang. Nah, tinggal trust ini bagaimana kita maintenance dengan baik agar ini betul-betul menjadi sesuatu, bukan yang mencelakakan. Judge dari orang itu kesannya, framingnya gitu. Ya, orang komunikasi itu adalah pinter ngomong doang. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang terjustifikasi seperti itu? Prove it. Oke, prove it. Kumaha? Sebelumnya kita aminkan dulu ya udah. Ini contohnya. Ya udah, pinter komunikasi. Terus? Taunya kan closing banyak tuh. Oh iya. Iya sih dari situ ya. Bener loh. Prove it. Orang tuh iya ya gitu. Tapi prove it itu bukan untuk orang sebenarnya ternyata. Iya. Untuk kita sendiri. Betul. Gitu kan. Gue jago juga. Makanya kerasa nggak sih kayak gitu-gitu? Saya dikit-dikit lumayan lah kerasa gitu. Ya, makanya beberapa bisnis saya kadang-kadang saya gini. Saya kan nggak intens banget sama bisnis ya, tapi saya bilang saya pokoknya inginnya berpengaruh dan saya inginnya maksudnya inginnya memiliki impact yang positif untuk bisnis saya. Dan ternyata gini, nggak mau lewat doang lah gitu ya. Dan ternyata banyak klien juga yang datangnya lewat kita. Ya, personal. Kang, mau dong Kang umroh Kang, perusahaan saya bla bla bla. Oke, siap. Bukan jalur marketing tuh ya? Bukan ya? Apa kita juga memang dalam konteks kemarketingan juga? Karena konteksnya kedekatan kita. Kedekatan kan? Personal kan? Iya, kedekatan. Tidak murni marketing gitu dan sebagainya. Betul. Nanti saya mau ngasih juga insight-nya buat teman-teman. Kalau kita sudah dekat, intinya adalah orang percaya. Nah, kadang-kadang orang yang sudah dipercaya ini adalah orang yang memanfaatkan. Oke, memanfaatkan. Hati-hati kalau kita ada di posisi itu. Kita dipercaya sama orang, kita manfaatin orang. Wah, gue manfaatin lo gitu. Hati-hati. Itu godaan terbesarnya. Godaan terbesar. Makanya seberapa banyak kita memberi manfaat. Fokus dulu deh ke situ. Fokus aja beri manfaat, sehingga akhirnya ketika mereka bertanya tentang sesuatu, Kang gitu, sebetulnya bisa apa aja sih? Sampai gitu loh, Kang. Jadi kita ini baru nebar dulu deh pesonanya gitu, tanpa kemudian minta apapun, memanfaatkan apapun. Dan saya nggak pernah, tau nggak, gue tuh punya perusahaan ini loh, gue tuh punya umroh juga, gue punya, nggak pernah. Keren. Saya cuman, ya udah, apa yang bisa saya bantu? Eventnya Kang, tolong bikinin Kang. Ini iya, itu oke. Saya bikin event tuh, satu klien ya, bikin eventnya keren banget. Ini Jakarta bukan nih? Yang di Bali pertama kali dulu. Oh iya. Oh ya, klien Jakarta. Klien Jakarta kan? Wah keren, oke gitu. Tahun kedua, Kang Nugi lagi gitu sama teman-teman. Oke, bikinin lagi gitu. Wah keren. Jadi Punten ini kliennya nggak abal-abal kan? Maksudnya nggak ecek-ecek kan? Klien gede ini kan? Multinasional. Dan akhirnya gini, Kang Nugi itu bisa apa lagi sih selain bikin event? Saya itu sebetulnya tuh training. Saya tuh gini. Training apaan? Public speaking. Oke, Kang, bulan depan ya bikin public speaking ya untuk karyawan. Public speaking. Masya Allah. Saya baru ngomong tuh. Mereka kan ada reward tahunan. Kang Nugi tuh punya apa lagi Kang? Saya punya travel umroh. Ajuin Kang. Ngajuin tuh travel umroh. Menang tahun pertama. Tahun kedua kalah. Oke, profesional dong. Walaupun personal tapi masuknya profesional. Tahun ketiga menang. Tahun keempat kalah lagi Kang. Iya. Tahun kelima menang lagi. Diatur itu. Enggak. Oh enggak. Jadi betul-betul, Kang, bisa nggak harganya segini Kang? Rame itu. Oke, bidding. Dan yang terakhir, alhamdulillah, bahkan gitu klien multinasional ini satu pesawat umroh bareng kita gitu. Gitu. Jadi luar biasa. Dari mana?
Satu, kemampuan kita mengkomunikasikan produk. Yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan kan kalau orang perjalanan hanya perjalanan, tapi kita punya tema. Itu dia. Bikin temanya. Nanti dari tema itu turun ke apa hariannya seperti apa, bagaimana kebiasaan di sana, apa yang dibangun, apa goals-nya. Itu kita presentasiin tuh. Dan adu manis dengan travel lain, jebret, cot gitu. Ini keren sih Kang, tapi nggak masuk budgetnya. Bisa nggak kalau segini? Oke, tenang, tahan. Kalau itu bisa dibicarakan. Tapi kalau konsepnya dulu, menarik nggak nih, gitu kan? Jadi kalau konsep, katanya gini, konsepnya udahlah Kang, goal lah, gitu ya. Goal way-nya konsepnya mah. Jadi, ujung-ujungnya kan tinggal di rate. Kalau rate mah gampang lah dibicarakan. Competition mah tinggal ngobrol, ketemu titik. Udah, jebret. Satu pesawat kan, bismillah, tawakkaltu, udah. Masya Allah. Dan kemampuan komunikasi lagi-lagi itu sangat diperlukan dalam presentasi. Tetapi sebelumnya, yang tadi saya bilang, dekat dulu kan. Kalau udah dekat satu frekuensi, trust dulu. Apapun yang kita sampaikan. Kemampuan komunikasi itu kan kata orang capetang beok doang gitu kan. Tapi kemudian tadi ada PR selanjutnya adalah bagaimana ini interpersonal. Mau saya garis bawahi ya. Kebanyakan orang salah di itunya gini. Kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan kita ngomong banyak. Enggak. Capetang gitu nya? Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Oke. Itu frame saya dulu juga sama seperti itu. Tapi ternyata ketika orang lain ngomong banyak, maka kesempatan untuk closingnya itu lebih besar daripada kita yang capetan. Orang lain yang capetan, kita ngomongnya sedikit. Gitu. Yang impactnya itu gampang closing. Jadi kita mau ngomongnya gini. Dia, tapi kalau gini, kita dengerin aja, gitu. Nah itu. Jadi kadang-kadang saya pengen pintar komunikasi, terus nanti ke klien ngomongnya berbusa-busa panjang, klien tuh diem aja. Ini ngomong apaan sih? Akhirnya gitu. Betul. Malah ilfil kan? Malah ilfil. Nggak dapet hubungan interpersonalnya, nggak dapet. Kemampuan komunikasi yang menyebabkan kemudian Kang Nugi secara personal dekat itu caranya seperti apa? Nah ini yang menarik. Apa proof it tadi bahwa kita udah bagus memang, keren, dia udah terkenal di Bandung, IO-nya keren dan sebagainya? Enggak juga kan? Enggak juga. Travel Mas kita siapa sih gitu ya dibanding dengan travel yang di Bandung yang waktu itu gitu, dari awal dulu kan banyak banget. Nah memang kondisinya adalah bagaimana kita meyakinkan diri. Jadi gini, kalau kita meeting, misalnya meetingnya apa? Kang bantuin kita bikin event, meeting itu bukan hanya sekedar meeting Kang. Itu maksud saya. Tapi yang mahal itu ngobrolnya. Betul. Nah ketika ngobrolnya itu bisa kemana-mana. Meetingnya bisa jadi 1 jam, ngobrolnya 2 jam. Dan kadang-kadang kadang-kadang ini kantor mau tutup gitu. Sampai kantor mau tutup, mereka pulang duluan, kita pulang belakangan. Saking mereka nyamannya ngobrol sama kita. Itu dia. Dan kita jabanin gitu. Gitu. Ini tuh kayak gini ya gitu. Dan kalau misalnya ada satu persilangan pendapat, jangan langsung kita bikin diadu di situ. Karena kan case-case di tahun 2000 berapa? 13, 14. Sekarang 2019, 2018, 2017, case-case politik tuh banyak. Betul nggak? Betul. Dan pasti mereka ngobrolin politik kan? Dan pasti ada perbedaan sama kita dong, gitu. Baiklah. Ini itu Jakarta loh ya. Jakarta, Indonesia, bla bla gitu. Tapi jangan terjebak kepada keberpihakan. Gitu. Atau bahasanya apa? Makanya saya selalu mutlak gitu ya, kayak kita. Dia mah udah selesai. Betul. Gitu. Saya selalu bilang kita banyak berpihak kepada kebaikan, bukan kepada keberpihakan. Sehingga akhirnya kalau ini tuh gini ya Kang, gini. Oh iya Bu, bener juga Bu. Tapi memang masih ada kebaikannya kan Bu ya, gini. Tapi nggak apa-apa gitu. Fair-fairan gitu. Tapi justru dengan dibuka seperti itu, istilahnya baik buruknya dan sebagainya dilihat dari segala sudut pandang, yaitu adalah teknik komunikasi untuk kemudian kita tetap bisa menyatu kan. Nah, teknik komunikasinya adalah dalam hal ini saya gunakan di Neuro Linguistic Program itu ada namanya building rapport. Building rapport itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan. Itu dia. Nah, building rapport itu gimana caranya? Caranya adalah kita pacing dulu. Pacing itu pancing komunikasinya, gitu.
Jangan sampai kita langsung ngeliding. Iya. Banyak kan orang-orang Blunder ya. lagi ngobrol tahu ngeliding. Waduh, abis. Iya, maksudnya ngelit tapi kemudian sebenarnya tuh nggak cocok dengan pemahaman yang wah betul. Itu blunder banget tuh. Sering kali makanya ini saya dapat ilmu dari Kak Rima Olivia ya. Beliau itu bikin buku namanya Sholawat untuk Jiwa. Kang, ini nyambung sama spiritual sebetulnya. Kayaknya udah arah spiritual. Oh enggak. Dari dulu kita mah udah gitu ya. Gini, mau enggak doa kamu dikabul sama Allah gitu. Yeah. Itu di dalam sebuah training tuh. Kita ya maulah jelas. Kalau kita mau doa kita dikabul sama Allah, samakan frekuensi kita dengan Allah. Oke. Samakan frekuensi. Kan kita bukan Tuhan. Bukan begitu. Samakan frekuensi itu adalah bagaimana kita sama dengan Allah itu satu frekuensi yang sama. Dia langsung ambil ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nih, Allah, malaikat sholawat. Kalau mau kita satu frekuensi, sholawat juga dong. Itu jalurnya. Itu namanya pacing, namanya gitu. Pacing sholawat untuk doa. Baru setelah itu satu frekuensi, leading Allah. Ya Allah, bukan leading Allah ya, tetapi dengan apa? Dengan mengclosingnya, ya Allah, aku memohon padamu. Betul. Sholawat dulu, buka pintu langit. Itu pelajaran pesantren tapi dibahasakan ya? Dibahasakan lewat bahasa komunikasi. Itu keren banget. Kalau misalnya nih ya, teman-teman properti datang konsumen gitu. Aduh, kan gatel kita pengen nge-leading gitu. Iya dong, produk kita keren ya kan? Yes, kita second, ringan, santai. Nanti Kang Rudi akan buka semuanya. Oke, halo. Betul. Nanti baru setelah dekat, baru closing. Iya. Itu kemungkinan closingnya sangat besar. Sangat besar. Dan kalau dalam ilmu teori hipnosis, orang yang ngomong banyak itu adalah orang yang sudah trans sama kita. Ini saya ngomongnya banyak hari ini nih. Iya. Karena saya udah trust dan trans sama Kang Rudi. Kang Rudi ngomong banyak. Yakin? Karena sudah trust dan trans juga sama saya. Makanya kalau ada permintaan, ini closing ini gitu. Iya. Betul. Semakin dekat dengan closing gitu. Ya, ini satu hal yang perlu teman-teman ketahui. Ini banyak banget nih ya insight-nya ya dari komunikasi ini. Samakan frekuensi, closing lah. Itu ya. Frekuensi, closing. Iya, makanya syarat berdoa itu bersyukur, sholawat, dan sebagainya. Itu mah pelajaran pesantrennya ya. Betul. Ternyata Masya Allah. luar biasa pemaknaannya. Ini kita terima kasih banget sama Uni Rima Olivia. Bukunya Sholawat untuk Jiwa, nanti cari ya. Itu bukunya keren banget tentang pacing sholawat segala macam. Pacing, leading. Nah, saya ngobrol sama seorang marketer Jakarta, keren banget, orang Chinese lah dia bilang. Dalam sebuah pelatihan dia bilang, jadi gini Gi, kalau kata mereka, gua ketemu klien, dan ketika pacing pertama nggak connect, pacing lagi cobain, nggak connect lagi, pacing lagi 3 Bisa kali, pacing lagi 3 kali. Kalau nggak connect, lu jangan closing hari itu. Lu jangan terusin hari itu. Lebih baik lu bilang sama dia janjian lagi dah kapan. Iya, betul. Ketika posisinya udah enak, baru lu ngomong tentang apa purpose lu terhadap dia. Berarti sepakat tadi sama dengan yang tadi bahwa ya frekuensinya harus sama dulu baru kemudian purpose kita bisa masuk. Gimana caranya untuk sama? Nah, kadang-kadang kan kita suka ngomong keluarga ya. Iya. Gimana kabar keluarga? Bye. Basa-basi nih. Dan bukan hanya basa-basi, bahaya. Iya. Gimana kalau lagi lama sama keluarganya? Iya. Pagi-pagi dia ribut sama istrinya, ketemu sama kita. Terus kita nanya, gimana kabar keluarga? Itu sakit ya? Langsung. Makanya hindari hal-hal yang sifatnya terlalu close. Kalau kita belum close ya, kalau kita belum dekat gitu, hindari sesuatu yang udah ngobrolnya umum aja. Iya. Gitu. Pacing sesuatu. Aduh, iya betul. Baru nanti ada satu titik di mana it is time for leading, closing, beres. Ini saya banyak berguru nih. Poinnya saya nyatet aja deh sekarang lo ya. Oke. Nah, kemudian Kang Nugi kalau bicara bisnis. Nah, apa yang kemudian gini loh, ilmu bisnis kan tadi ilmu komunikasi, maksudnya dalam konteks kita bisa goals dalam purpose kita ketemu dengan orang, kemudian kita nyantol bersatu dengan orang satu frekuensi tadi katakanlah di umroh ya. Kemudian tadi juga di yang perusahaan multinasional itu.
Nah sekarang nih Kang Nugi sebagai business owner, business leader dan sebagainya, apa yang apa kemudian komunikasi ini berada di posisi seperti apa yang ditempatkan oleh Kang Nugi? Iya, jadi gini, apapun posisi kita lah, siapapun kita, posisi kita, bahwa komunikasi itu adalah jadi sesuatu yang utama gitu, sesuatu yang bisa berimpact kepada apapun, kepada hasil di perusahaan kita, kepada keharmonian dalam perusahaan, dalam naikin omset segala macam gitu. Yes, betul. Katakanlah gini, di project terakhir saya, di bisnis terakhir saya. Ini sedih atau gimana? Bahagia. Bahagia. Di bisnis terakhir saya gitu, jadi ada selebgram yang sekarang terakhir lagi jalan yang terakhir itu. Jadi selebgram itu ditawarin bisnis sama orang tuh banyak. Iya. Bisnis ini yuk, dianya malah nolak. Bisnis ini yuk, nolak gitu. Suatu saat diajakin Kang Wildan datang ke saya gitu, ngobrol. Nah, saya nggak mau terjebak ketika melihat orang itu memanfaatkan. Tadi ya, nggak boleh seperti gitu. itu. Tapi menebar manfaat dulu. Apa sih yang bisa kita bantu? Ya. Setelah itu connected, dia langsung oke Kang, bisnis bareng Kang Nugi gitu akhirnya. Mungkin sebelumnya banyak orang yang seakan dia merasa mau memakan dia. Memakan dia, lihat matanya udah dia mau makan aku gitu kayaknya. Benar, gitu. Dan akhirnya connected, udah connected, udah tuh enak sampai sekarang jalan. Kebayang. Gitu jalan. Kebayang. Nah, itu faktor komunikasi sangat luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan. Nah, lagi-lagi faktor komunikasi adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan si produk. Iya, nah ini sekarang nih. Bagaimana, jangankan gini, produk itu sebelum kita komunikasi keluar, kita perlu komunikasi dulu dong di internal dong. Iya dong. Pastiin dulu semuanya firm gitu. Iya. Nah, jangan sampai ketika kita mengkomunikasikan produk di internal itu jadi problem juga. Iya. Udah enak, nyaman, baru kita komunikasikan keluar. Kan bisnis itu ada manajerial. Iya. Manajerial itu kan polanya udah jelas kan. Kalau kamu mau kerja di sini ya begini. Iya. Ini job desk-nya dan sebagainya. Komunikasi ada di mana? Posisi Kang Nugi memblendkan komunikasi dalam manajemen. Kadang kok ini kaku banget nih kantor nih gitu. Gitu. Kayak orang tuh robot semua gitu. Iya. Komunikasi berperan nggak di situ? Banget, sangat banget gitu. Jadi gini, kan gini, dalam fungsi manajemen ada planning, organizing, actuating, controlling dan sebagainya. Dan itu semua kan memerlukan komunikasi nih. Semua kan komunikasi itu adalah komunikasi sebagai kewajiban antar seperti yang ada di buku, memang begitu. Nah, komunikasi yang dimaksud apa? Nah, ini saya udah komunikasi yang waduh. Makanya saya sering ngambil ini sih ilmu di sini. Menyampaikan di kelas-kelas itu adalah komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi komunikasi itu adalah sebuah seni. Itu dia gimana?